Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Oke, selamat datang semuanya. Kita di YouTube-nya Bunda Arsaningsih dan sekali lagi ini merupakan video YouTube dengan persiapan terlama. Kita di sini udah dari jam berapa tadi ya? Jam 4 dan ini jam 18.47. 18.47 itu berarti hampir jam 7 ya. Kita persiapan sudah dari tadi. Kira-kira kita ngomong apa? Ini dah dari tadi kita ngomong ngalor ngidul ya. Coba ingin mencetuskan satu nama untuk podcast kita. Nah, itu perdebatannya luar biasa banget ya. Itu berdebat dari jam berapa tadi? Jam 4 sampai jam 7. 3 jam. Wow. Iya, karena satu sisi saya mikir kayak Karma Reinkarnasi itu udah jalan lumayan banyak dan materinya juga iya seru banget ngebedah. Bukan bedah karma sih, ngebedah pemahaman orang yang banyak di sana di luaran dengan proses karma dan reinkarnasi. Dan kita bedah secara energi. Itu seru banget, tapi Bunda punya pendapat yang berhubungan sama event yang kemarin. Iya, kan kita baru saja mengadakan event di hari Valentine dan itu relate banget ya. Bagaimana sih kita menata hati? Wah, seru banget ya. Dan Bunda mikir juga, tentu yang lain juga kepingin nih. Apalagi kita pingin kan meluas ya, mengedukasi banyak orang untuk mulai memahami jati diri, mulai mengubah diri dengan menata hati. Jadi pingin juga kalau podcast yang nanti Bunda bagikan itu bisa ngeling langsung ke meditasi-meditasi yang sudah banyak. Nah, bisa juga mengedukasi kita semua untuk mulai berkesadaran. Ya, sadar dengan proses dirinya gitu. Jadi kita lagi discuss karena sayang banget kalau ngelepas karma dan reinkarnasi. Sayang banget karena di sana masih banyak yang perlu dibahas loh Dokter Astoyo. Banyak banget. Belum semua kan kita kupas. Belum. Dan mungkin juga teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang unik yang yang berhubungan dengan reinkarnasi dan pengen dikupas, bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu kita minta bantuan dari teman-teman kali ya. Jadi karma reinkarnasi lanjut apa enggak? Yang kedua, tata hati mulai apa enggak? Terus apa ada judul baru? Atau ada judul baru ya? Ada request kali, Bunda bahas dong ini. Kadang kita perlu juga ya ide-ide kreatif dari Bapak Ibu yang nonton juga kan. Masukannya gimana sehingga kita nanti juga bisa ngebahas itu dengan baik. Dan tentu saja mengedukasi banyak orang yang lagi nonton podcast ini.
Jadi gimana Bun? Oke. Ya itu kita tiriskan dulu. Udah kayak lo kayak masak ya. Kita tiriskan dulu. Cuman nih mumpung masih ada waktu ya, daripada kita bingung karena tim udah siap-siap seperti ini. Kita mau bahas apa nih sekarang? Apa ya enaknya ya? Ngebahasnya ini dari tadi yang kita mau bahas kan belum ketemu. Oke, jadi teman-teman kalau ada ide mau bahas apa tulis di komentar. Nggak gitu ya Men ya? Boleh deh, ingin apa yang mau dibahas. Sekali-sekali dong kita mendapat masukan dari Bapak Ibu sehingga kita bisa menyiapkan materi-materi yang bisa kita bagikan. Karena saya melihat juga banyak yang datang, terutama mengikuti workshop Soul Matter, ya, karena mereka menonton YouTube saya. Nah, dengan menonton YouTube mulai kepo dan pingin bisa mengukur, karena saya berbagi metode Soul Matter, Measurement Technique of Radiation. Jadi nggak lengkap kalau cuma nonton YouTube tanpa ikut workshopnya, kan gitu ya Dr. Asto. Nah, kita pingin ada masukan mungkin dari Bapak Ibu sehingga nanti saya bisa membagikannya, dan tentunya kita pun perlu menyampaikan yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu ada yang punya masalah, kita gunakan Soul Matter-nya, kemudian kita bahas, dan banyak orang yang menonton juga ikut bisa memahami dan mereka gunakan untuk menghadapi masalah-masalah dalam dirinya. Oke. Ya, mungkin sebelum nutup dan teman-teman mikir ini sebenarnya episode nggak jelas macam apa. Jadi saya udah nyoba untuk pasang tampang serius ya. Oke. Tapi lu juga nggak serius-serius. Ya, gini deh Bun. Tata hati itu apaan sih? Oh. Kan kalau kita ngomong tata hati gitu ya, itu udah orang mikir, wah ini antara disuruh, kalau nata rumah udah jelas, itu nata bata, itu di videonya Bunda kan, video Bunda yang ini ya nanti ditampilin ya gitu kan. Sore ini bareng Bunda Arsaningsih, kita harus tanya nih kenapa sih harus ikut tata hati 14 Februari? Kenapa ya, Mac? Ternyata menurut analisa saya banyak orang dalam menjalani hidup terus menemukan permasalahan dan terluka dan berantakan dah hatinya ya, jadi bikin suasana yang tidak nyaman. Coba bayangin dengan hati yang berantakan itu kan, kalau kita ngejalani hidup kan pasti tidak baik-baik saja. Nah, padahal kita harus tetap jalani hidup. Oleh karena itulah untuk kita bisa move on, kata orang. Kenapa sih ada yang bisa langsung move on, ada yang enggak? Tergantung bagaimana mereka menata ulang hatinya. Berarti hati itu emang bisa ditata ya Bun? Masa cuma bata aja yang bisa ditata? Aduh. Hati pun harus kita tata, harus kita rapikan dengan baik supaya nampak indah. Coba bayangin hati yang berantakan, kan nggak indah, sama aja bata yang berantakan juga nggak indah. Jadi kita perlu menata dengan penuh kesadaran. Di tata hati nanti akan ada apa aja Bun? Boleh bocoran dikit lah. Semua orang perlu menata hati, pentingnya itu. Kemudian banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya. Tentunya saya akan bagikan cara bagaimana menata hati. Dan tidak cukup cara menata hati, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau hatiku itu sedang tidak baik-baik saja. Selama ini kan banyak yang denial kan, oh aku baik-baik saja, tapi tidak begitu ternyata. Nah, begitu kita mengenali diri, kita baru bisa mencari solusi. Disitulah kita mulai menata hati untuk memperbaiki kualitas energi di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Oke deh Bun, biar nggak hatinya galau-galau aja di bulan yang penuh cinta ini. Pas Valentine kita langsung aja meditasi dan juga Valentine bareng Bunda Arsaningsih. Ya, tidak cukup cuma menata, tapi juga mampu
cinta. Cinta di bulan Valentine, bulan yang penuh cinta katanya, tapi hatinya hancur. Wah, rugi deh. Mari kita tata hati di bulan penuh cinta. 14 Februari di mana, Mek? Di Riverside, Kota Denpasar. Jangan lupa. Ya, bata aja ditata kan gitu kalau nggak salah ngomongnya. Nah itu kan ngomongin nata bata kelihatan. Kalau nata hati itu gimana sih sebenarnya? Iya. Kenapa kok bisa tercetus pemikiran tata hati? Iya, sebenarnya idenya awal itu saya melihat banyak orang nih kan lagi bermasalah. Di kesehariannya kelihatannya sih oke-oke aja, nggak ada masalah, dia tetap tersenyum, dia bersosialisasi dengan lingkungannya, tapi saya lihat ternyata ada luka di hatinya. Oh, ada trauma, ada macam-macam deh. Dia sedang tidak baik-baik saja. Taunya dari mana ya? Karena saya mengukur radiasi-radiasi dari energi yang terradiasi dari orang tersebut. Tentunya pakai metode soul meter ya. Nah, dari ini kemudian saya mikir, aduh kasihan banget deh kalau terusan dia biarkan rasa ini, kondisi ini dibiarkan saja, tentu hidupnya akan jauh menderita. Kenapa? Kenapa yang terradiasi itu akan menarik segala sesuatu datang pada dirinya. Masalahnya nggak selesai, terjadi pengulangan masalah, dan akhirnya tambah stres, depresi, kan kasihan banget. Akhirnya saya pun menyadari bahwa semua orang perlu menata dirinya, menata hatinya. Tadi Kak bilang bata aja perlu ditata ya, biar kelihatan cantik. Coba batanya berantakan kan nggak enak juga melihat. Begitu juga rumah kita. Oke lah kalau ada satu orang buang sampah satu, ya itu sampah hati kita ya, lagi down atau lagi emosi, lagi cemas, kita buang sampah, lama-lama rumah kita kan penuh sampah nih. Kita perlu juga nyapu-nyapu lagi, bersih-bersih lagi, ditata lagi yang indah, atau mungkin beli lukisan, kita tata lagi di tempatnya, kan indah jadinya. Begitu juga dengan hidup kita dan hati kita, batin kita, perlu ditata ulang. Nah, proses nata ulang ini sebenarnya udah saya bagikan dalam metode meditasi soul reflection ya. Kita itu nata ulang batin kita. Tapi kan kadangkala orang belum merasa butuh tuh meditasi. Jadi saya ingin mengajak masyarakat luas untuk mulai memahami bagaimana menata hati dengan baik, dengan nantinya kita linkkan dengan meditasi soul reflection yang sudah saya bagikan. Jadi nyambung, tidak hanya sekedar berteori, tapi juga ada actionnya, yaitu dengan meditasi. Oke, berarti klop sama yang Bunda bilang ya, untuk pertama tuh identifikasi dulu ya. Tapi masalahnya identifikasi sendiri kita sering bingung. Oke, bisa kebantu dengan proses soul meter, tapi soul meter kan tergantung juga dari pemahaman tentang satu proses. Dan ini bisa membantu teman-teman yang udah belajar soul meter untuk bisa ngukurnya lebih dalam. Yang belum bisa soul meter, ya nasib sih. Ya, maksudnya yang belum bisa soul meter mulai bisa ngelihat dalam diri dan mengamati dulu aja ya, better daripada nggak sama sekali. Tapi setidaknya mulai ada bayangan kenapa atau gimana. Nah, ngomongin masalah tata hati. Sempat kepikir kita bakal bisa kita bahas tentang buru-buru, bisa kita bahas tentang sedih, bisa ngomongin tentang kehilangan, bisa ngomongin tentang iri hati. Nah, oke, 4 itu aja dulu. Iya. Kira-kira episode pertama enaknya bahas apa? Tulis lagi di komentar. Kok jadi kita minta nulis dulu ya? Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, sekali-sekali kan kita dapat masukan ya. Kita berbagi, tentunya dengan proses berbagi kita juga menuai. Ya, saya ingin Bapak Ibu berperan aktif juga membantu kita untuk memberikan masukan sehingga kita bisa bahas lebih dalam sesuai dengan kebutuhan, dan tentu proses interaksi ini akan memberikan dampak yang lebih baik buat kita semua.
saya enggak kebingungan nih mau bahas apa karena ada permintaan dari Bapak Ibu. Jadi kan baiknya gitu ya, dua arah, dan tentunya itu akan memudahkan kita dalam proses berbagi. Oke, jadi untuk hari ini cukup gitu aja? Ya sih, saya Oke. nunggu loh ya. Nunggu ya? Nunggu masukannya, nanti ditulis di komen, dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa bahas apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, karena kita ingin sharing berhubungan dengan tata hati, karena rencananya kami juga akan roadshow nih, karena banyak permintaan. Ada yang minta ke Kalimantan, ada yang minta ke Sumatera, ya bahkan di luar negeri. Nah, sekarang saatnya kita akan jalan-jalan ke kota-kota untuk berbagi, dan tolong ya disampaikan mau ke kota mana kita harus jalan-jalan, sehingga nanti dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih bisa menyiapkan sarananya, dan juga komunitas Soul Community yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun bisa menyiapkan ruang untuk kita semua berbagi, sehingga proses edukasi atau pembelajaran bisa lebih nyaman, tidak hanya melalui YouTube, tapi kita nanti bisa offline ya, bertemu, dan tentu akan jauh lebih seru nantinya. Oke. Ya. Ada kata-kata penutup pun? Udah tadi ya? Oke, Ya, selesai. Ya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tolong ya, jangan lupa komennya, karena itu akan sangat penting buat kami untuk bisa menyiapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.